لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini partnerku ganti. Gantiin si Mas Reza. Mas Reza ada. Ini yang megang kamera. Sedang berubah profesi. Baiklah. Ini tuh tour and travelnya terkenal banget di Surabaya. Makanya kita mau cari ownernya langsung. Bener. Buat apa tuh? Buat minta umroh gratis. Bener. Udah masuk Pak? Berapa? 36,1. 36. Yuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cakep warahmatullahi wabarakatuh. bening-bening nih kan. Bener banget. Apalagi pakai masker kelihatan cakepnya. Enggak kelihatan. Oh nggak kelihatan malah kebalik. Maaf. Kita mau tanya. Kita mau ketemu sama Peri-Perinya ada? Ada. Ada. Oh, alhamdulillah. Pas banget. Yuk, boleh. Oh, ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini dia. Terima kasih Mbak. Silakan Mas. Ini dia Pak Herinya Mas Agil. Kita langsung ketemu sama bos utamanya. Arafah Mina. Arafah Mina gitu. Saya tuh orangnya suka pelupa gitu. Tapi kalau nanti udah dikenalin, Iya. baru saya ingat. Boleh. Benar. Sambil jalan nih, Boleh, Pak. saya kenalin ya teman-teman tim Arafah Mina ini. Ya, kita mulai dari ini. Kita office tour dulu Ini- nih ya. Ini Katanya semua ruangannya teman-teman banyak. customer relation ya. Hai semuanya. Ada berapa? Assalamualaikum. Ini tim sales kita ini. Assalamualaikum. Salam. Oh, ruangannya beda-beda ya, sendiri-sendiri ya. Ini ada lagi, ini operation, ini yang ngurusi layanan, yang Mana booking tiket, hotel, yang ngurusi semua urusan yang di Saudi. Ini HRD, ini ada Bu Putri, ini manajernya. Ini keuangan nih. Mohon maaf gajian saya kapan keluarnya? Oh besok. Ini yang paling krusial nih, ruangan paling krusial. Ini sebentar ini pengganggu. Kalau ini? Ini tamu-tamu nih. Tamu-tamu Allah. Ya ini Yang mau berangkat umroh para kayaknya. pemilik travel nih. Totalnya tuh berapa karyawan? Kita punya 100 karyawan, termasuk cabang ya. Kalau di kantor pusat ini 54. Ini CS, ini Mas Oci. Tim Oh CS ini, kalau ini Pak ruangan apa Pak? Ini ruang tamu aja ini. Ini customer service tadi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya. Kuis sekali Ini resepsionnya. Ya, betul. Jadi ini setiap hari selalu beroperasional Pak. Operasi kita tidak pernah off. Selama COVID ini kita jalan terus, buka terus gitu ya. Terus dari bulan Maret nggak Sampai pernah? hari ini, Sampai gitu hari ini. Keren banget ya. Itu yang kita penasaran. Ini kantor kita yang kedua ya. Ini 2016 kita. Ih, keren banget loh ada. Nah, ini ayo Nggak, kita bukan kesini. cuma studio OT, tapi juga ada Arafah Mina TV bahkan. Ayo Iya. silakan. Coba Mas Akil, Mas Sevin. Oke, aku pengen tahu deh Pak, awal mulai ngebangun Arafah Mina. Ya, Arafah Mina ini berdiri 2008. Jadi kalau dihitung sampai hari ini 12 tahun. Awalnya itu adalah sebuah keinginan saya pengen naik haji. Kemudian saya diarahkan teman saya dari Jakarta lewat travel di Jakarta gitu. Ngurusnya susah kan, kita di Surabaya kemudian harus daftar travel di Jakarta. Nah ini rumit, susah gitu. Nah, Gitu. ya akhirnya saya merasa coba deh saya bantu ngurusi jamaah yang di Surabaya karena jamaahnya banyak. Saya bantu ngurus jamaah yang di Surabaya, tunjuk saya sebagai perwakilan atau apalah yang bisa ngurus pokoknya. Akhirnya saya urus semuanya dan berhasil. Akhirnya saya ditunjuk sebagai sebuah perwakilan travel Jakarta. Nah, tapi dalam perkembangan 1 tahun pertama kita merekrut banyak sekali jamaah ya. Hampir 1.000 jamaah, travel pusatnya udah kewalahan, nggak bisa sanggup mengakomodir kita semua. Akhirnya saya memutuskan kita harus buka sendiri. Kita mengurus legalitas Arafah Mina sendiri di tahun 2012. Jadi kita mulai dari 2008 sampai 2012 itu statusnya ya kita sebagai perwakilan salah satu travel di Jakarta. Kemudian kita memutuskan 2012 itu baru kita buat Arafah Mina sendiri. Terus sudah berapa puluh ribu jamaah yang diberangkatkan? Kalau jumlah jamaah yang diberangkatkan mungkin sudah tembus angka 100 ribuan ya. Karena kita setahun itu rata-rata sudah mencapai angka 10.000 kita setahun. 1 tahun. Ya. Berarti 1 tahun 10.000. Ya. Nah berarti per bulannya berapa tuh Pak? Per bulan itu kira-kira antara 1.500 sampai 2.000. 2.000. Kan musim umroh ini kan hanya berjalan 7 bulan ya. Iya, Jadi betul. Kira-kira 1.500 sampai 2.000 lah. Kalau ada high season ya bisa mungkin tembus 3.000 gitu ya. Musim-musim awal umroh itu bisa tembus seperti itu. Berarti kalau 1.500 sampai 2.000 per bulan, per harinya berapa tuh Pak? Sebulan kita punya 34 flight keberangkatan. Jadi sehari kadang-kadang ada 2. Pokoknya setiap hari ada keberangkatan. Waduh, keren Jadi, ya. jadi kita ini ngurus pulang datang itu kadang-kadang teman-teman tidur di kantor gitu ya. Karena hari ini kita berangkat, besok pagi dini hari pulang. Oke, itu kan sebelum pandemi. Ya. Nah, ini paling menarik adalah Pak setelah pandemi. Semua kena.
Ya. pasti Bapak juga berimbas. Ya. Tapi kita dengar-dengar katanya ini tidak berpengaruh. Sebetulnya kalau diukur dari pada saat pandemi dan sebelum pandemi kita turun gitu. Tapi overall penjualannya naik, profit naik gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak keluar budget iklan sama sekali, tapi penjualan kita tetap kenceng. Jadi senjatanya itu punya 2 peluru. Yang pertama adalah reputasi Arofamina sudah cukup dikenal luas dan cukup bagus di mata market. Kemudian yang kedua, kami punya tim yang luar biasa. Tim inilah yang menjadikan Arofamina bertahan sampai hari ini. Bahkan selama musim Covid ini saya tawarkan gimana kalau kita istirahat sebulan atau 2 bulan. Tidak ada yang mau. Jalan aja Pak, terus Pak, maksimalin mumpung momentumnya naik gitu. Jadi kita jalan terus ini. Jadi setiap hari ngegas terus ini. Jadi mesinnya Arofamina tidak pernah berhenti sama sekali. Jadi nyala terus. Meskipun yang lain doa waalaikumsalam. Betul. Bahkan saya pribadi sampai hari ini, bahkan sore ini pun saya masih membantu salah satu travel di Surabaya untuk ngajar mereka, bantu mereka gimana caranya supaya tetap survive. Karena mereka sudah habis karyawannya dari puluhan, tinggal 6 orang aja. Jadi kalau musim umroh dibuka kan repot sekali ini. Tadi kan Bapak bilang ngegas tuh selama pandemi. Ngegasnya tuh kayak gimana tuh Pak? Boleh diceritain nggak? Kata kuncinya adalah jualan produk yang sama dengan cara yang berbeda. Maka caranya sudah berbeda dengan cara yang lalu. Strategi cara-cara yang lalu tuh sudah doesn't work, sudah tidak bekerja lagi. Kita harus betul-betul kreatif, berpikir keras terus bagaimana caranya, strateginya harus berubah terus. Zaman dulu sebelum Covid itu kita pasang iklan, lead datang kita tinggal order taker. Kan sekarang nggak bisa lagi, wong umroh belum dibuka, pandemi, daya beli masyarakat turun. Orang ditawari umroh itu sinis, freeze mereka, nggak ada yang tertarik. Maka strategi kita adalah mengaktifkan sales force. Jadi kekuatan tim sales kita untuk betul-betul menjadi problem solver. Kita telponi satu-satu dari mereka. Jadi per hari itu rata-rata targetnya minimal 90 orang kita telepon, kemudian harus menghasilkan 5 hot prospect. Hot prospect itu orang-orang yang betul-betul sudah siap untuk daftar positif gitu ya. Kemudian minimal bisa closing 2 orang per hari per satu sales. Jadi sehari rata-rata kita bisa closing sampai 45 sampai 90 jamaah. Udah 1 sampai 2 grup ya itu ya per hari. 2 bis. Apa sih yang membuat mereka tuh yakin gitu loh? Kan keberangkatan juga belum tahu gitu. Sebetulnya niat calon jamaah untuk berangkat ibadah itu tetap tinggi gitu ya. Satu-satunya barrier mereka adalah umroh belum dibuka. Maka kita motivasi mereka, kita berikan solusi walaupun belum ditetapkan tanggalnya, tapi suatu saat pasti umroh ini akan dibuka gitu. Kalau memang kenyataannya seperti itu, kenapa tidak kita membuat rencana saja? Kenapa kita tidak merencanakan sejak sekarang? Calon jamaah itu kita motivasi, kita berikan solusi. Solusinya contohnya misalkan seperti ini Mas. Kita membuat produk yang affordable. Affordable itu maksudnya terjangkau. Kalau dulu DP itu harus 7 juta, ya sekarang bebas semaunya lah. Mau 20.000 boleh, 500.000 boleh, tapi kita patok di angka 500.000 lah. Jadi kalau ternyata hanya siap 20.000 pun kita terima. Kita anggap ini sebagai bentuk dari actionnya niat gitu ya. Menuntaskan niat untuk daftar itu harus ada sesuatu yang harus dibayarkan gitu. Jadi kita permudah semuanya gitu ya. Kita berikan kelonggaran juga. Jadi supaya mudah gitu mengaksesnya. Untuk daftar itu mudah. Kalau dulu harus 7 juta, ya sekarang kita turunkan lah. Lebih dilonggarkan. Lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Sehingga terjangkau, sehingga akhirnya penjualan juga sangat tinggi gitu ya. Saya juga kaget juga. Kalau dulu kita nggak pernah ngitung ya hariannya itu closingnya berapa, tapi sekarang kita monitor harian dan ternyata luar biasa gitu. Keren banget ya. Saya pengen tahu deh Pak, ini Arofamina ini punya berapa cabang sih? Ini doang satu atau di seluruh Jawa Timur atau ada di selain Jawa Timur? Arofamina ini besar di Jawa Timur. Di semua kota di Jawa Timur sudah ada, tapi kita punya cabang 74 cabang di seluruh Indonesia. Waduh, keren banget. Kalau sebelum pandemi ini per cabang itu bisa menghasilkan 100 jamaah per bulan ya. Tapi kalau sekarang per cabang. Ya, jadi 74 cabang gitu. Jadi kalau sekarang ini ya kontribusinya tetap banyak, tapi ya pasti turun lah ya. Tapi overall kira-kira sebulan kita bisa dapat lah 500 sampai 1000 bisa dapat lah sekarang ini. Dari seluruh cabang, Pak? Ya semuanya. Yang penting itu militansi tim ini luar biasa. Diperkuat, diedukasi, di training, dan segala macam lah. Karena nawarin umroh sekarang ini banyak dicaci maki orang. Mas, sampean itu mau nipu atau bagaimana? Ini umroh belum dibuka loh kok masih nawarin terus. Jadi berat, tantangannya berat. Ini kalau secara mental tidak kita perkuat ya sudah tepar semua. Kadang-kadang orang saking negatifnya dipisui juga gitu. Bahasa Jawanya ya betul-betul dimaki-maki gitu loh. Oh, dimaki-maki. Jadi tidak sederhana. Pekerjaan tim sales sangat berat ini. Betul-betul kalau kita nganggapnya di Arofamina ini tim sales itu sekarang pahlawan. Terus bagaimana membesarkan hati mereka, Pak? Saya berprinsip begini. Tim itu di perusahaan adalah men-serve, melayani customer. Saya sebagai manajemen, sebagai pemilik bisnis melayani tim. Jadi pekerjaan saya hari-hari melayani mereka, memberi motivasi, menyemangati, mengedukasi. Saya carikan pelatihan-pelatihan buat mereka yang tepat. Jadi saya serve mereka, support betul. Lah, karena kalau tim tidak disupport betul seperti ini, sudah menyerah sebelum bertanding gitu. Karena tantangannya berat sekali sekarang. Ada treatment khusus? Ya, yang pertama motivasi jelas. Kemudian kemampuan, skillnya harus betul-betul mumpuni. Karena kalau nggak mumpuni harus ngadep saya coaching gitu ya. Karena
kalau kita tidak keras, maka dunia yang akan keras sama kita. Ya, kita akan berat gitu. Jadi kita harus keras pada diri kita harus keras sama tim kita, tapi dampaknya positif semua bagus gitu. Oh iya benar. Betul. Ini aku jadi on fire gitu. Bener. Kalau pengalaman saya ya, setelah coaching masih produktif gitu. Coachingnya seperti apa sih bentuknya, penasaran? Wah, coachingnya ini agak susah di ini ya, karena saya betul-betul menyentuh emosinya sampai yang paling dalam. Ketika saya coaching itu orang bisa nangis betul gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa lebih baik ya, itu yang harus digali. Jadi betul-betul ini sangat dalam itu kalau diceritakan agak susah. Ini harus bisa dipraktekkan, harus dilihat nanti reaksinya orang itu kayak apa sampai dia membuat sebuah komitmen, menulis sendiri komitmennya. Kita salaman, kalau sudah salaman berarti deal done ya. Kalau deal done itu berarti harus terjadi. Aku pengen tahu nih, kan selama perjalanan 12 tahun ya tadi ya, Arofamina. Pasti kan yang namanya usaha kan ada up and down ya, gitu. Nah, pastilah. Hidup saya itu penuh up and down. Jadi kayak roller coaster. Suatu saat kita di titik paling bawah, habis itu melompat tinggi sekali. Dari atas turun lagi. Menurut saya itu justru penting, karena ketika kita di atas kita bisa mengucap syukur, ketika kita di bawah kita betul-betul belajar sangat keras itu. Jadi bersyukur dan belajar itu sebuah kata kunci yang menurut saya bagaimana kita siap ketika kita bersyukur, berarti kita pasrah, kita siap untuk terjun lagi gitu. Dan menurut saya dengan up and down itu menjadikan kita ini semangat, haus belajar terus-menerus sehingga kita terus bertumbuh gitu. Tanpa melewati posisi terbawah kita mungkin lupa akan belajar gitu ya. Benar. Dan konsep belajar ini saya terapkan di semua tim gitu ya. Kita belajar dari pertama, kita mencari siapa orang yang lebih hebat dari kita harus belajar dari dia. Siapa orang yang lebih maju dari kita harus belajar dari dia. Kemudian kita nyari buku. Jadi kita punya book corner di Arofamina itu setiap minggu kita targetkan setiap orang harus baca satu buku dan itu harus di-share ke seluruh tim gitu ya. Ini yang akhirnya kalau satu buku itu biasanya penulis itu punya pengalaman 40 tahun baru nulis buku. Jadi kita membaca satu buku itu sama seperti belajar pengalaman sukses orang 40 tahun gitu. Dan kalau itu setiap minggu berarti kita seminggu itu belajar 40 tahun pengalaman orang. Jadi sebulan itu bisa belajar dari 160 tahun pengalaman orang gitu. Dan itu di-share, saling di-share gitu ya sesama tim. Sehingga kita merasa terus haus ilmu, kita lapar untuk terus belajar. Itu menjadi filosofi yang paling penting di Arofamina. Dengar nih Pak, katanya karyawan itu malah tidak ada yang backgroundnya seorang bekerja di bidang travel, ya, bener nggak? Betul. Jadi sejak rekrutmen saya sudah memilah. Pertama, saya tidak pengen staf Arofamina ini berlatar belakang dari karyawan travel, khususnya travel umroh gitu. Kenapa? Karena dia mesti membawa mindset lama dan itu pengalaman saya susah untuk dibenerin gitu. Saya lebih memilih dari dunia pekerjaan yang lain sehingga dia betul-betul masuk ke Arofamina itu masuk dunia yang berbeda, mudah dibentuk, mudah diarahkan. Kemudian juga dengan latar belakang yang berbeda itu menjadi sesuatu yang aset yang luar biasa dari Arofamina sehingga orang itu punya pola pikir berbeda, tidak sama, itu menjadi khasanah yang menarik gitu ya. Jadi dinamis sekali gitu di Arofamina itu. Jadi kita berdebat, berbantah-bantahan itu hal yang biasa gitu. Katanya Bapak tiap hari itu hari ini nganter, besok paginya jemput, jemput. Pernah nggak sih Pak keteteran? Iya pasti. Bahkan pernah satu titik yang menjadikan saya belajar sampai hari ini adalah sales kita bertumbuh pesat sekali tapi tidak diimbangi dengan operation yang bagus, yang excellent gitu. Jadi yang ada justru komplain dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga buat sekarang. Akhirnya maka sekarang kita betul-betul prepare, siap-siap. Jadi ibarat kita mau nangkap kupu, saya nggak bikin jaring tapi bikin taman yang indah. Jadi saya sudah siapin tim saya ini sudah bisa mengcover kira-kira hari ini Arofamina kira-kira 10.000 ya. Tim kita sudah siap mengcover ketika jamaah kita mencapai 50.000 gitu. TL kita sudah siap, semua sudah siap. Ibarat bangunan saya sudah siapin bangunannya, tinggal ngisi. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu yang menjadi penting gitu. Sehingga setiap kita mendapatkan pertumbuhan sales maka ini bisa mendapatkan kepuasan dan reputasi yang positif terus. Kalau bicara berbenah di Arofamina itu kita menerapkan prinsip Kaizen Mas. Kaizen itu dulu dicetuskan pertama kali dari Toyota, yaitu perbaikan terus-menerus. Di Arofamina itu setiap tim itu harus membuat 3 perbaikan setiap hari. Perbaikan pertama untuk diri sendiri, perbaikan kedua untuk keluarga, perbaikan ketiga untuk perusahaan. Jadi mereka harus membuat perbaikan. Jadi konsep perbaikan itu what's better, what's next, what's new. Jadi kalau kemarin sudah melakukan ini, apa yang lebih baik? Kalau sudah lebih baik, apa yang baru? Apa selanjutnya? Ini Arofamina, kekeluargaannya berasa banget. Tapi bener, bagus. Nggak cuma kerja doang, belajar juga untuk diri sendiri, keluarga, mengedukasi juga. Tips and triknya apa sih Pak? Untuk travel-travel lain, khususnya travel yang baru gitu. Yang penting adalah kita ini yakin dulu, kita ini masih tetap di bisnis umroh haji apa enggak gitu. Karena saya melihat orang sudah nggak yakin gitu. Kalau sudah nggak yakin dengan treatment apapun ya nggak akan jadi gitu ya. Sudah mulai banyak yang jual sepeda, sudah mulai banyak yang jual kurma, jual apapun. Nah kalau sudah melakukan pivot seperti itu ya sudah selesai, sudah nggak mungkin kita bisa sarankan, kita suruh melakukan apapun sudah nggak bisa. Tapi yang penting yakin dulu. Ketika yakin kita tetap di bisnis umroh maka ajak tim untuk berpikir gitu ya. Saya juga tidak bisa menggali ide sendiri. Saya libatkan tim untuk setiap kali persoalan saya
saya floorkan ke tim, ayo apalagi yang kita bisa lakukan ya. Prinsip Kaizen itu. Kalau kemarin kita sudah lakukan ini, evaluasinya begini, sekarang apalagi, apa yang lebih baik, apa yang baru dan seterusnya. Itu menjadi penting gitu ya. Jadi harus dicari terus jalan keluarnya. Ya. Sekarang kalau untuk travel baru, bagaimana sih Pak cara untuk merintisnya gitu? Saran dari Bapak. Ya, jadi kalau mau merintis travel baru, betul-betul harus disiapkan. Kita ini mau sekedar mau dapat uang aja, berbisnis cari uang aja, atau membangun sebuah korporasi, itu beda. Beda tujuan, beda cara, beda hasil nanti ya. Jadi kalau sejak awal sudah diniatkan membangun bisnis skala besar korporasi, maka mulailah bangun tim. Timnya dibangun. Kalau hanya sekedar mau dapat uang aja, rata-rata kan semua travel gitu kan, dijalankan sendiri, nanti anak mulai ikut, istri ikut, dan seterusnya. Itu tidak akan pernah profesional dan tidak akan pernah besar gitu ya. Nanti ujung-ujungnya akhirnya keuntungan per tahunnya diambil, habis gitu. Terus begitu, kayak orang berdagang gitu ya. Untung diambil, untung diambil. Saya selama 12 tahun memimpin Arofahmina, membangun Arofahmina ini tidak sepeser pun keuntungan saya ambil untuk kepentingan saya pribadi. Saya hanya ngambil gaji aja. Gaji pun secukupnya gitu, secukup saya hidup gitu. Jadi saya nggak cukup terlalu mewah, saya mobil ya biasa, hidup ya biasa. Tapi semua keuntungan di Arofahmina ini besar sekali. Keuntungan Arofahmina ini puluhan miliar ya setahun ya. Itu masuk terus, gulung terus ya. Jadi diinvestasikan terus di bisnis Arofahmina sehingga akhirnya kita punya cabang banyak, bisnis yang semakin besar, kita sudah bisa masuk ke digital yang biayanya sangat besar dan banyak hal lah yang kita bisa biayai dari situ. Sejak awal harus disetting kita mau membangun bisnis ini seperti apa, itu menjadi penting. Karena langkah selanjutnya itu tergantung itu gitu. Kalau kita hanya sekedar cari duit gampang itu. Sudah mudah sekali lah. Itu enggak usah diajari, semua bisa. Tim itu enggak bisa dicari Mas, dibentuk ya, membangun tim, dibangun betul-betul. Bangun itu ya mulai dari nyari, mengedukasi, membuat dan seterusnya. Banyak yang dikerjakan. Ini kalau cerita ini bisa sehari sendiri. Betul. Dan yang terakhir set goals-nya. Mau apa tadi? Mau nyari uang aja atau mau bangun korporasi? Ada satu lagi. Apa? Ya, improvisasi tidak henti. Benar. Jadi harus fokus juga, selalu beradaptasi. Betul. Sebentar, sadar nggak kita sekarang lagi di mana? Masuk TV kita ya? Arofahmina TV. Nah, ini apa sih Mas sebenarnya? Dari tadi kita nih sudah amat sangat proper sekali loh. Dari Tour and Travel kita ada TV gitu, makanya ya. Jadi begini, ini adalah bagian dari clue yang saya sebutkan tadi, jual produk yang sama dengan cara yang berbeda. Beda. Selama ini kita iklan di TV, sekarang iklan di TV kita bakar uang, belum tentu menghasilkan, maka kita buat ini studio sendiri sehingga kita bisa iklan sendiri, biayanya murah bahkan tanpa biaya gitu ya, bisa produksi sendiri dan seterusnya. Kemudian ini menjadi media sarana promosi yang paling penting sekarang ini gitu ya, karena sudah nggak bisa offline lagi. Sekarang mau menjalankan bisnis secara offline itu banyak keterbatasan, kendalanya banyak, harus pindah gitu ya, harus pindah ke online. Kita ini punya event offline dulu ya, kita punya pengajian namanya pengajian Rindu Rasul, itu pengajian yang luar biasa mengingatkan kita semua, Rasul aja rindu kepada kita, kenapa kita tidak? Itu melahirkan orang-orang yang tersentuh hatinya dan pada daftar umroh. Karena event itu tidak mungkin kita lakukan, karena biasanya kita ngundang 500 orang, bisa 1000 orang, nggak mungkin kita lakukan. Sekarang maka kita buat webinar online, webinar dan YouTube ya. Jadi itu yang eventnya tetap ada, tapi bentuknya berbeda menjadi online. Dan ini menjangkau seluruh Indonesia. Akhirnya sekarang ini kita nggak pernah punya jamaah dari Aceh, sekarang kita punya jamaah dari Aceh dan dari Papua. Dan itu udah banyak yang daftar gitu. Karena dengan online ini, menurut saya berkah yang kita peroleh dari pandemi ini salah satunya ya ide kita menjalankan secara online ini, kita bisa nyentuh seluruh Indonesia dengan mudah sekarang. Kalau dulu kita bingung sekali, kita gimana caranya nge-grab data dari Aceh, dari Papua. Sekarang dengan mudah kita bisa dapat. Dan kita punya podcast juga. Akun YouTube Arofahmina TV. Sama seperti kita. Jadi jangan lupa kalau YouTubers tuh suka ngomong apa Pak, jangan lupa subscribe channel Arofahmina TV. Di like dan di share. Oke, OT juga. Studio OT. Sudah benar, ikut OT. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ngobrol-ngobrol sama Pak Heri itu kayak inspiring banget gitu. Khususnya untuk travel yang baru mau merintis sama travel yang sudah ada gitu. Sudah lagi survive kayak gitu ya. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Saya Kevin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di studio OT berikutnya. Sudah benar, ikut OT.